Jagat media sosial langsung memanas sesaat setelah sesi kualifikasi di sirkuit Mugello selesai digelar. Netizen Malaysia tiba-tiba menjadi sorotan tajam setelah pembalap andalan mereka Hakim Danis sukses mengamankan posisi start kedua untuk balapan nanti. Ruang komentar di berbagai platform media digital langsung dipenuhi oleh nada-nada optimisme yang sangat tinggi, bahkan cenderung mengarah pada kesombongan. Mereka meyakini dengan sangat penuh percaya diri bahwa Danis sudah pasti akan mengunci posisi podium, atau bahkan keluar sebagai juara pertama. Namun, di sisi lain lintasan, sebuah pemandangan yang sangat kontras justru terlihat. Para penguasa grid depan yang biasanya mendominasi jalannya kejuaraan, kini justru berkumpul di barisan tengah dengan posisi start yang hampir berdekatan. Maximo Quiles harus memulai balapan dari posisi ke-15. Alvaro Carpe berada di posisi ke-12 dan bintang muda Indonesia Veda Ega Pratama tepat berada di antara mereka, yaitu di posisi ke-13. Fenomena ini mungkin terlihat seperti sebuah kegagalan di sesi kualifikasi, namun bagi mereka yang paham taktik balap motor, ini adalah sebuah awal dari strategi jenius yang tidak direncanakan. Kondisi grid yang acak ini justru menjadi keuntungan tersembunyi bagi Veda, Carpe, dan Quiles untuk membangun kemenangan secara perlahan dengan menerapkan manajemen ban yang sangat disiplin sejak lap pertama dibuka. Euforia berlebihan yang ditunjukkan oleh netizen Malaysia seolah-olah mengabaikan fakta bahwa balapan sesungguhnya belum dimulai. Mereka memanfaatkan momen keberhasilan Hakim Danis di kualifikasi untuk meluncurkan berbagai olok-olok dan sindiran kepada Veda Ega Pratama yang terlempar ke barisan belakang. Di dunia maya, narasi bahwa Danis jauh lebih unggul dan Veda sudah kehilangan taji terus bergulir tanpa henti. Sindiran-sindiran ini mengklaim bahwa posisi start ke-13 adalah bukti bahwa pembalap Indonesia tersebut tidak akan mampu bersaing di barisan depan sirkuit Mugello yang terkenal sangat kejam. Olokan semacam ini tentu saja memicu reaksi dari para penggemar balap tanah air. Namun jika kita melihat situasi ini secara objektif dengan analisis teknis yang mendalam, ejekan tersebut justru terasa sangat prematur. Mereka lupa bahwa dalam dunia balap motor profesional, posisi kualifikasi yang bagus hanyalah sebuah modal awal, bukan jaminan mutlak untuk mendapatkan poin penuh di hari balapan. Merayakan kemenangan di hari kualifikasi adalah sebuah kesalahan fatal yang seringkali berujung pada kekecewaan yang mendalam saat bendera finish benar-benar dikibarkan. Kenyataan menarik yang luput dari perhatian netizen awam adalah bahwa Veda Ega Pratama kini memiliki situasi dan strategi yang serupa dengan para penguasa puncak klasemen, yaitu Maximo Quiles, Alvaro Carpe. Ketiga pembalap ini bukanlah nama baru dalam perebutan podium tertinggi. Bahwa mereka bertiga berada di barisan tengah secara bersamaan justru menciptakan sebuah keuntungan taktis yang sangat masif. Berkumpulnya pembalap-pembalap dengan kecepatan tinggi dan mental bertarung di barisan tengah ini akan memaksa mereka untuk saling bekerja sama secara tidak langsung di awal balapan. Mereka tahu persis bagaimana cara memanfaatkan momentum di sirkuit seperti Mugello. Alih-alih panik karena harus start dari posisi belakang, Veda, Carpe, dan Quiles diprediksi akan langsung membentuk sebuah kelompok kecil yang sangat solid. Kelompok ini akan bertindak seperti sebuah kereta cepat yang akan saling memberikan keuntungan aerodinamis satu sama lain. Dengan kualitas lap yang mereka miliki, posisi start belasan bukanlah sebuah dinding penghalang yang mustahil untuk ditembus, melainkan sebuah batu loncatan untuk melakukan serangan yang terstruktur dan mematikan. Sirkuit Mugello memiliki satu karakter utama yang sangat unik dan selalu menjadi momok menakutkan bagi pembalap yang terlalu bernafsu di awal laga, yaitu trek lurusnya yang sangat panjang yang mencapai lebih dari 1 km. Di lintasan seperti ini, strategi slipstream atau curi angin memegang peranan hingga 80% dari keberhasilan overtaking. Memulai balapan dari posisi start kedua memang membuat Hakim Danis terbebas dari kemacetan di tikungan pertama. Namun, posisi tersebut juga menuntut konsumsi ban dan energi yang jauh lebih besar.
jika ia memutuskan untuk langsung memimpin jalannya balapan sendirian di depan. Pembalap yang berada di posisi paling depan di Mugello akan menjadi tameng angin bagi pembalap di belakangnya. Hal ini membuat pembalap di posisi kedua atau ketiga dapat dengan mudah menghemat tenaga motor dan ban mereka. Lalu dengan gampang melakukan manuver menyalipan di trek lurus, memanfaatkan hambatan angin yang sudah dibuka oleh pembalap terdepan. Disinilah letak strategi jenius yang akan dimainkan oleh Veda, Carpe, dan Quiles. Mereka akan membiarkan pembalap barisan depan seperti Danish untuk menghabiskan daya cengkeraman ban mereka di paruh awal balapan. Sementara mereka bertiga fokus menjaga ritme dan menghemat usia ban depan dengan saling bergantian melakukan slipstream di barisan tengah. Jika kita melihat kembali rekam jejak digital dan jalannya balapan pada seri-seri terdahulu, ada satu kelemahan klasik yang selalu membayangi performa Hakim Danish ketika berduel di barisan depan. Pembalap asal Malaysia ini memang dikenal memiliki kecepatan satu putaran yang luar biasa tajam, yang membuatnya seringkali terlihat dominan di sesi latihan maupun kualifikasi. Namun, kelemahan terbesarnya baru akan terekspos jelas ketika balapan memasuki fase pertengahan hingga akhir, di mana duel jarak dekat dalam kelompok besar mulai terjadi secara agresif. Danish kerap kali kehilangan ketenangan saat mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari pembalap lain di belakangnya. Ketika emosi mulai terpancing, gaya balapnya cenderung berubah menjadi tidak konsisten, yang berakibat pada penurunan performa motor secara drastis. Kecepatan yang ia miliki di awal balapan perlahan-lahan akan memudar, membuat posisinya melorot selangkah demi selangkah hingga akhirnya terlempar ke barisan tengah. Ketidakmampuan Danish dalam mempertahankan posisinya di barisan depan saat ban mulai aus adalah sebuah celah besar yang sudah terbaca dengan sangat baik oleh tim rival, termasuk oleh Veda Eka Pratama. Sikap disiplin dalam menjaga kondisi ban inilah yang membedakan antara pembalap kualifikasi dengan pembalap petarung sejati. Veda, Alvaro Carpe, dan Maximo Quiles adalah tipikal pembalap yang terkenal sangat ngeyel dan pantang menyerah saat berada di atas lintasan. Mereka tidak pernah gentar sedikitpun meski harus memulai balapan dari posisi yang tidak menguntungkan. Karakter ngeyel ini terbentuk karena mereka memiliki kemampuan kontrol motor yang sangat matang di atas rata-rata. Mereka tahu kapan harus menahan diri untuk tidak melakukan manuver berbahaya yang bisa merusak komponen ban. Dan mereka tahu persis kapan waktu yang tepat untuk melakukan serangan total tanpa ampun.